Zogong 5. Tabung LPG 3 kg yang kecil dan berwarna hijau ini adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ukurannya yang ringkas membuatnya mudah dibawa dan digunakan di berbagai tempat. Karena warnanya yang khas, ia dijuluki gas melon, sebuah nama panggilan yang akrab di telinga masyarakat. Julukan ini mencerminkan betapa dekatnya produk ini dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar alat memasak, gas melon adalah penyelamat bagi jutaan rumah tangga di Indonesia, memberikan sumber energi yang terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menggerakkan POR dan usaha kecil, memungkinkan para pedagang kaki lima dan pemilik warung untuk menyajikan makanan lezat dengan biaya yang terjangkau. Gas melon menjadi tulang punggung ekonomi mikro di banyak daerah. Keterjangkauannya bukanlah kebetulan, ada mekanisme yang membuatnya tetap terjangkau. Itu adalah hasil dari subsidi pemerintah, sebuah kebijakan yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Subsidi ini menjaga harga tetap rendah bagi masyarakat miskin dan rentan, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber energi yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kebijakan yang berniat baik ini mahal, membutuhkan alokasi dana yang signifikan dari anggaran negara. Subsidi gas LPG 3 kg menguras triliunan rupiah dari negara setiap tahun, menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam anggaran pemerintah. Ironisnya, subsidi ini seringkali salah sasaran karena penyalahgunaan yang meluas, mengurangi efektivitas program dan membebani keuangan negara. Keluarga menengah, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk subsidi, restoran-restoran besar yang memiliki kemampuan finansial lebih, dan bahkan industri kecil juga ikut menikmati subsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini mengalihkan dana dari mereka yang paling membutuhkan, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Pemerintah menghadapi dilema yang sulit, bagaimana menyeimbangkan antara membantu masyarakat miskin dan menjaga keuangan negara tetap sehat. Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin, menjaga kesehatan fiskal negara, dan memastikan bahwa subsidi digunakan secara efektif dan efisien. Tantangannya adalah memastikan subsidi benar-benar mencapai penerima yang dituju, tanpa kebocoran atau penyalahgunaan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sosok penting dalam pemerintahan Indonesia, kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, beliau telah mengumumkan pemotongan tajam pada anggaran subsidi LPG, sebuah langkah yang memicu perdebatan dan kekhawatiran di berbagai kalangan. Pemotongan ini menyasar anggaran subsidi LPG 2025, sebuah pos anggaran yang sangat penting bagi jutaan rumah tangga di seluruh Indonesia. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan sebesar 87 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar untuk menopang kebutuhan energi masyarakat. Kini dipangkas menjadi 16,7 triliun rupiah, sebuah pengurangan yang signifikan dan berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Langkah ini menandakan pergeseran menuju disiplin fiskal yang lebih ketat, sebuah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini menjadi perhatian publik. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Pemerintah ingin setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara mencapai masyarakat miskin dan rentan, kelompok yang paling membutuhkan uluran tangan. Pemerintah tidak ingin lagi melihat adanya kebocoran subsidi kepada mereka yang tidak memenuhi syarat, praktik yang selama ini merugikan negara dan masyarakat. Namun dengan dana yang lebih sedikit untuk komoditas vital seperti LPG, muncul kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat luas. Ada risiko kelangkaan pasokan atau bahkan kenaikan harga LPG yang tentu saja akan membebani masyarakat, terutama jika permintaan terus meningkat dan melebihi anggaran baru yang telah ditetapkan. Situasi ini bisa menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah. Masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada gas melon atau LPG 3 kg setiap hari, untuk memasak dan kebutuhan rumah tangga lainnya, mengawasi perkembangan situasi ini dengan cemas. Berharap yang terbaik, namun juga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ujian sebenarnya bagi pemerintah adalah, bisakah pemerintah menghemat uang dari subsidi LPG tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat? Bisakah pemerintah memastikan bahwa pemotongan anggaran ini tidak menyakiti orang-orang yang paling membutuhkan bantuan?
Hasil dari kebijakan ini akan diukur bukan hanya dari seberapa besar penghematan yang berhasil dicapai, tetapi dari bagaimana kebijakan ini memengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh Indonesia. Sementara, Kementerian Keuangan memperketat pengeluaran, Kementerian Energi memprediksi permintaan LPG bersubsidi akan meningkat menjadi 8,36 juta metrik ton pada tahun 2025, lebih tinggi dari target sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh pertumbuhan penduduk, pergeseran dari minyak tanah, dan kebocoran subsidi yang terus-menerus. Kontradiksinya jelas, uang lebih sedikit, tapi kebutuhan lebih banyak. Jika subsidi tidak lebih tepat sasaran, kesenjangan antara anggaran dan permintaan hanya akan melebar. Pemerintah harus menyelaraskan tren yang berlawanan ini untuk menghindari krisis. Ketidakcocokan antara anggaran yang menyusut dan permintaan yang meningkat bisa menimbulkan masalah. Jika dana habis, kelangkaan di tingkat pengecer dan antrean panjang mungkin akan terjadi. Paling parah menimpa pedagang kecil dan rumah tangga. Kelangkaan bisa memicu pasar gelap, mendorong harga jauh di atas harga resmi, dan merugikan keluarga termiskin. Tantangan pemerintah adalah mencegah gangguan ini sambil menjaga disiplin fiskal. Mengabaikan perkiraan Kementerian Energi bukanlah pilihan. Hanya reformasi mendasar dari sistem subsidi yang dapat menutup kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan. Taruhannya, mata pencaharian sehari-hari dan stabilitas sosial. Para pejabat menekankan bahwa anggaran subsidi tidak kaku. Pemerintah akan membayar subsidi berdasarkan konsumsi aktual, bukan hanya alokasi awal. Pendekatan fleksibel ini memungkinkan penyesuaian di tengah tahun jika permintaan melebihi perkiraan. Ini adalah katup pengaman untuk mencegah kelangkaan, tetapi berisiko meningkatkan defisit jika biaya membengkak. Fleksibilitas memberi waktu, tetapi tidak menyelesaikan masalah mendasar. Reformasi berkelanjutan sangat dibutuhkan. Untuk memerangi kebocoran subsidi, Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengusulkan satu harga nasional untuk tabung LPG 3 kg. Tujuannya, menghilangkan kesenjangan harga regional yang memicu penyelundupan dan mencari keuntungan. Namun menegakkan satu harga di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan beragam adalah mimpi buruk logistik. Pemerintah perlu mensubsidi transportasi dan distribusi, serta menegakkan pengawasan ketat. Tanpa pemantauan yang kuat, kebijakan ini berisiko gagal, terutama di daerah terpencil. Ini ide yang berani, tetapi pelaksanaannya akan menjadi ujian sebenarnya. Tiny Loam. Harga sebenarnya dari tabung gas melon adalah sebuah teka-teki. Secara resmi, pemerintah mensubsidi setiap tabung sekitar Rp36.000, dengan tujuan harga eceran mendekati Rp16.000. Namun kenyataannya, harga seringkali melonjak hingga Rp26.000 atau lebih, terutama saat terjadi kelangkaan. Kesenjangan ini menunjukkan ketidakefisienan dan pengambilan keuntungan di sepanjang rantai pasokan. Akibatnya, manfaat subsidi berkurang, dan banyak keluarga miskin membayar jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Pengendalian harga dan reformasi distribusi sangat dibutuhkan. Subsidi energi yang membengkak mengancam stabilitas fiskal Indonesia, mendorong defisit anggaran lebih tinggi. Sri Mulyani memperingatkan defisit 2025 bisa mencapai Rp662 triliun, jauh di atas target jika subsidi tidak dikendalikan. Untuk menutupi kesenjangan, pemerintah mungkin akan menggunakan surplus anggaran sebelumnya. Tetapi, ini hanya solusi jangka pendek. Masalah sebenarnya, model subsidi saat ini tidak berkelanjutan. Tanpa reformasi, defisit dan utang akan terus meningkat. Pemerintah harus membuat subsidi lebih tepat sasaran dan efisien untuk melindungi anggaran dan masyarakat. Waktu untuk solusi tambal sulam sudah berakhir. Subsidi LPG berada di persimpangan jalan. The current system, while intended to help, faces significant challenges. We need to ask ourselves, is it truly effective? Is it reaching those who need it most? The path forward requires careful consideration and a willingness to embrace change. Reformasi bukan lagi pilihan. It's an imperative. The existing structure is unsustainable, placing a heavy burden on the national budget and often failing to deliver assistance to the intended recipients. A well-thought-out reform is essential for a more equitable and efficient distribution of resources. Pemerintah bertujuan untuk beralih dari subsidi berbasis produk ke subsidi berbasis orang, shifting the focus from simply subsidizing the commodity itself
to directly supporting the individuals and families who need it. This represents a fundamental change in approach. Menggunakan KTP atau database untuk menargetkan bantuan secara langsung. By leveraging national identification cards and comprehensive databases, the government aims to ensure that assistance reaches the intended beneficiaries efficiently and without unnecessary delays. This precision targeting is key to the reform's success. Ini akan mengurangi kebocoran, addressing a critical flaw in the current system where significant amounts of subsidized LPG are diverted from their intended purpose. Dan memastikan bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya. This targeted approach will help to alleviate poverty and improve the living standards of vulnerable populations. Keberhasilan tergantung pada data yang lebih baik. Accurate and up-to-date information is crucial for identifying eligible recipients and preventing fraud. Pengawasan yang lebih kuat, ensuring that the distribution process is transparent and accountable. Dan pemantauan waktu nyata. This allows for immediate detection of any irregularities and ensures that corrective measures can be taken promptly. Keputusan yang dibuat sekarang akan membentuk kehidupan jutaan orang, impacting their access to essential resources and their overall well-being. Dan masa depan ekonomi Indonesia. A successful reform will free up resources for other critical development priorities, fostering sustainable economic growth. Jika reformasi berhasil, itu akan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, one that benefits all Indonesians and contributes to a more prosperous future. Tantangannya besar, and the road ahead may be difficult, requiring collaboration and commitment from all stakeholders. Tetapi tujuannya, subsidi yang benar-benar melayani masyarakat, layak diperjuangkan. It's about building a fairer, more equitable society where everyone has the opportunity to thrive.